Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jago Matematika. Belajar matematika dasar bersama kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian dan jenis-jenis pecahan. Pertama, yaitu pengertian pecahan. Pecahan adalah suatu bilangan yang merupakan hasil bagi antara bilangan bulat dan bilangan asli, di mana bilangan yang dibagi dinamakan pembilang dan bilangan pembaginya dinamakan penyebut. Contohnya seperti ini ya teman-teman, 1/3, 1 dibagi 3. 1 ini yang dibagi dinamakan pembilang. Jadi di atas ini namanya pembilang dan di bawah ini namanya penyebut karena yang membagi. 1/7. Jadi misalkan ditanya pembilangnya berapa, pembilangnya itu angka 1, penyebutnya berapa, angka 7. Seperti pecahan lainnya, 3/5 dan 5/8 dan sebagainya. Coba teman-teman perhatikan gambar di bawah ini. Ada segitiga dan di dalam segitiga ini ada 4 segitiga yang lain ya. Jadi ini ada 4 segitiga. Artinya segitiga ini ada 4 bagian. Jadi daerah yang diarsir menyatakan satu bagian dari 4 bagian keseluruhan. Jadi yang diarsir ini itu satu bagian dari 4 bagian keseluruhan. Jadi totalnya 4 bagian, tapi yang diarsir satu bagian. Jadi ditulis seperti ini ya teman-teman, 1/4. Jadi ya teman-teman, dimana ini namanya pembilang, kemudian yang bawah ini namanya penyebut. Karena yang pembilang ini 1 itu yang dibagi dan 4 ini penyebut yang membagi. Jadi satu bagian dari 4 bagian keseluruhan. Jadi dibacanya 1/5. Gitu ya teman-teman. Kemudian kita pindah ke jenis bilangan pecahan. Pada jenis bilangan pecahan yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa itu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya seperti ini, 1/5, kemudian 1/3, 4/7 dan sebagainya. Intinya pembilang lebih kecil daripada penyebutnya, itu namanya pecahan biasa. Kemudian kita pindah ke jenis pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat utuh dan bilangan pecahan biasa. Bilangan bulat utuh itu terpisah dari pecahan ya. Contohnya seperti ini, 1/2. Nah sepertinya 1 ini bilangan bulat utuh dan 1/2 ini bilangan pecahan biasa. Jadi ini tuh hasil dari pembagian antara 3 dibagi 2. Karena di sini 3 dibagi 2 itu hasilnya 1 dan sisa 1. Maka kita tulis di sini 1, kemudian sisanya 1 menjadi pembilang dan penyebutnya ditulis dari bilangan pembaginya yaitu 2. Contoh yang lain misalkan seperti ini, 2/3/5. Ini adalah hasil pembagian antara 13 dibagi 5. Karena 13 dibagi 5 itu hasilnya 2, sisa 3 ya teman-teman. Jadi kita tulis bilangan bulat utuhnya 2 karena hasil pembagiannya 2, kemudian sisanya 3 ditaruh di pembilangnya, kemudian penyebutnya ditulis dengan pembaginya yaitu 5. Nah, jadi ini yang dinamakan pecahan campuran ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman ingin menjadikan pecahan biasa itu caranya seperti ini teman-teman. Penyebutnya dikalikan bilangan bulat utuhnya, kemudian ditambahkan pembilangnya. 2 dikali 1 hasilnya 2, kemudian ditambahkan 1 hasilnya 3. Maka pembilangnya 3, kemudian penyebutnya tetap 2. Jika contoh yang kedua ingin dijadikan pecahan biasa, maka 5 dikali 2 penyebut dikali bilangan utuh, kemudian ditambahkan pembilangnya. 5 kali 2 hasilnya 10, ditambahkan 3 hasilnya 13. Kemudian penyebutnya sama sebagai pembaginya, yaitu 5. Itu ya teman-teman. Jenis pecahan yang ketiga yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah hasil dari pembagian pecahan biasa. Jadi pecahan desimal itu seperti ini, 0,25, kemudian 0,15, kemudian 0,75, kemudian ada 1,25 gitu ya teman-teman. Ini semua adalah hasil pembagian pecahan biasa. Kenapa seperti ini? Contohnya seperti ini ya, ada 1/4, ini kan pecahan biasa. Karena nggak bisa dibagi, maka kita tuliskan seperti ini, 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 karena nggak bisa, kita tulis 0, maka ini menjadi 10. 10 dibagi 4 hasilnya 2, maka kita tulis 2 di sini, dan sisa 2, maka kita tulis di sini 8 dulu. Kemudian dikurangi hasilnya sisa 2. Nah 2 ini karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0, dan sini nggak perlu kasih 0. Jadi 20 dibagi 4 hasilnya 5. Nah, jadi 0,25 itu hasil dari pembagian pecahan biasa yaitu 1/4. Gitu ya teman-teman. Kemudian
Jenis pecahan yang keempat, yang terakhir, pecahan persen. Pecahan persen adalah hasil dari pembagian dengan 100. Persen itu ditandai dengan seperti ini ya. Ini simbol persen. Persen artinya per 100. Jadi misalkan ada 5/100, maka ini disebut pecahan persen, 5%. Gitu ya teman-teman. Kemudian ada 20/100. Berarti ini 20%. Gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Dan apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, berikan like untuk video ini dan share ke teman-teman kalian agar mendapatkan manfaatnya juga. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan video kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, namanya juga manusia, punya salah. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.